Pada tahun 633, Khalid bin Walid memimpin kampanye ke Persia melawan Kekaisaran Sasania. Setelah memenangkan serangkaian pertempuran, Khalid berhasil merebut Irak dan Suriah, serta mendapatkan kemenangan besar dalam Perang Yarmouk. Namun, beberapa waktu kemudian, Kekaisaran Sasania merebut kembali wilayah mereka di daratan Irak dan berhasil memenangkan pertempuran melawan kaum Muslim pada Perang Al-Jisr. Pada tahun 636, Khalifah Umar bin Khattab sekali lagi mengirimkan pasukan Muslim dalam jumlah besar ke Irak di bawah pimpinan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar pergerakan pasukan Islam, Kaisar Persia terakhir yang masih muda, Yazdegerd III, memerintahkan kepada panglima perangnya bernama Rostam Farrokhzad untuk menghadang pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab. Kedua pasukan bertemu di sebelah barat Sungai Eufrat di desa yang bernama Al-Qadisiyah. Pasukan Muslim mengirim delegasi ke kamp pasukan Persia dengan mengajak mereka memeluk Islam atau tetap pada keyakinan mereka, tetapi dengan membayar pajak atau jizyah. Setelah tidak tercapai kesepakatan, pertempuran pun pecah. Sa'ad sendiri tidak bisa memimpin langsung pasukannya dikarenakan sedang sakit parah. Tetapi dia tetap memonitor jalannya pertempuran bersama deputinya yang bernama Khalid bin Urfutal. Hari pertama pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Persia, dan hampir saja pasukan Muslim akan menemui kekalahan dengan tidak imbangnya jumlah pasukan. Pasukan Persia menggunakan gajah untuk memporak-porandakan barisan Muslim, dan ini sempat membuat kacau dan kebingungan bagaimana cara untuk mengalahkan gajah-gajah tersebut. Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan berakhirnya hari kedua pertempuran. Memasuki hari ketiga, datanglah bala bantuan Muslim dari Suriah setelah mereka memenangkan pertempuran Yarmouk melawan Romawi Timur. Mereka menggunakan taktik yang cerdik untuk menakut-nakuti gajah Persia, yaitu dengan memberi kostum pada kuda-kuda perangnya. Taktik ini berhasil membuat gajah-gajah Persia ketakutan, dan mereka berhasil membunuh salah satu pemimpin pasukan gajah Persia, dan sisanya melarikan diri ke belakang menabrak membunuh pasukan mereka sendiri. Pasukan Muslim terus menyerang sampai dengan malam hari. Pada saat fajar hari keempat, datanglah pertolongan Allah dengan terjadinya badai pasir yang mengarah dan menerpa pasukan Persia sehingga dengan cepat membuat lemah barisan mereka. Kesempatan emas ini dengan segera dimanfaatkan pihak Muslim dengan menggempur bagian tengah barisan Persia dan menghujamkan ratusan anak panah. Setelah jebolnya barisan tengah pasukan Persia, panglima perang mereka Rustam terlihat melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Tetapi hal ini diketahui oleh pasukan Muslim dan dengan segera menawan lalu memenggal kepalanya. Pasukan Muslim yang berhasil memenggal kepala Rustam bernama Hilal bin Ullafah. Setelah itu dia berteriak kepada pasukan Persia dengan mengangkat kepala Rustam. Demi penjaga Ka'bah, aku Hilal bin Ullafah telah membunuh Rustam. Melihat kepala panglima perangnya di tangan pasukan Muslim, semangat pasukan Persia menjadi hancur dan kalang kabut melarikan diri dari pertempuran. Sebagian besar pasukan Persia ini berhasil dibunuh dan hanya sebagian kecil saja yang mau memeluk agama Islam. Dari pertempuran ini, pasukan Muslim memperoleh ghanimah atau rampasan perang yang sangat banyak, termasuk perhiasan Kekaisaran Persia. Di pihak Persia, bala bantuan mereka mulai bergerak di bawah komando Nakherjan untuk membantu Rostam. Namun saat di perjalanan dia mendapat berita bahwa pasukan Rostam telah hancur. Mendengar kekalahan itu, mereka berhenti di sebelah timur Sungai Efrat dan menunggu perintah baru dari ibu kota Ctesifon yang datang dari Firuzan, seorang jenderal yang ditugaskan oleh Kaisar Yazdegerd untuk mencegah pergerakan kaum Muslim yang tampaknya tak terbendung. Setelah menganalisa situasi, Firuzan akhirnya memutuskan untuk bersikap defensif di sepanjang jalan dan kota yang menuju ibu kota Persia. Dia menyadari bahwa jumlah pasukan Persia yang baru saja dikalahkan
tidak akan cukup untuk memukul mundur kaum muslimin. Sebagai langkah pertamanya, Firuzan memerintahkan Busbuhra dan memberinya beberapa pasukan untuk menahan gerak maju pasukan muslim. Sementara dia dan pasukan utamanya mulai berkumpul di dekat Babilonia. Ketika pasukan Zuhra mulai terlihat, Busbuhra keluar untuk menghadapinya. Dalam sebuah pertempuran singkat, pasukan bertahan Persia berhasil dipukul mundur, sedangkan Busbuhra terluka parah dan melarikan diri. Namun selama di perjalanan, dia meninggal karena luka-lukanya. Setelah kekalahan ini, para pemimpin lokal akhirnya mau untuk berdamai. Mereka setuju untuk memberikan informasi dan bantuan logistik untuk kaum muslimin. Dari sekutu barunya ini, Zuhra mendapatkan informasi bahwa tentara utama Persia berada di seberang sungai Eufrat di Babilonia bersama dengan beberapa bangsawan. Zuhra kemudian mengirim pesan kepada Sa'ad bin Waqqas di Najaf dan menunggu 4 divisi pasukan muslim untuk menyusul. Ketika mereka bertemu, kaum muslimin menuju ke Babilonia pada bulan Desember tahun 636 dan bertempur dengan Firuzan di sepanjang tepi sungai Eufrat. Kaum muslimin sekali lagi berhasil menghancurkan pasukan Persia dalam pertempuran yang sengit. Salah satu jenderal Persia, Hormuzan, melarikan diri ke wilayah kekuasaannya di Awas, sementara Firuzan dan sisa pasukannya mundur ke utara, meninggalkan garnisun kecil di Sura, Diyakab, dan Kusr. Zuhra kembali melakukan pengejaran dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan pertahanan Persia. Namun Zuhra berhasil mengalahkan mereka dan terus bergerak menuju Ctesiphon yang merupakan ibu kota Persia. Pada awal Januari tahun 637, kaum muslim dengan sebagian besar pasukannya mulai mendekati ibu kota Persia. Kaum muslim dengan sebagian besar pasukannya mulai mendekati ibu kota Persia. Kota Ctesiphon merupakan hasil dari 2 pusat kota yang berbeda, sehingga orang Arab menyebutnya Al-Madain. Bagian utama kota tersebut berada di sebelah timur sungai Tigris, sedangkan bagian barat dikenal sebagai Bahu Raser atau Selusia. Shah Sasaniyah Persia dan para penasihat perang mereka telah menempatkan sejumlah balistik dan ketapel di batas-batas Fir Adashir dan juga menggali parit dalam upaya pertahanan mereka. Zuhra memerintahkan serangan ke depan tak lama setelah kedatangannya, tapi ketapel Persia mulai meluncurkan tembakan dan melemparkan batu-batu raksasa keluar dari Bir Adashir dan merusak barisan kaum muslim. Hal ini menyebabkan kerugian besar dan memaksa pasukan Zuhra untuk keluar dari jangkauan ketapel tersebut. Tidak dapat membalas serangan pihak Persia, Zuhra mengirim pasukan pengintai untuk menyelidiki dan menemukan jalan masuk ke kota. Tetapi yang mereka temukan hanya parit pertahanan Persia yang tidak dapat ditembus. Selang beberapa waktu, Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di titik ini dan mengambil alih komando pasukan. Dia menyadari bahwa tidak ada gunanya menyia-nyiakan pasukan dalam serangan yang ceroboh terhadap pertahanan Persia yang kuat. Dan sebagai gantinya, dia memutuskan untuk melakukan pengepungan kota. Sa'ad juga memotong suplai makanan orang Persia. Dia menyuruh para komandan melakukan serangan ke daerah pedesaan di sekitar kota, menyita ternak mereka untuk digunakan kaum muslim. Selain itu, dia juga menyita sumber daya musuh dengan mencegah pasokan mencapai Fir Adashir. Dalam proses melakukannya, pasukan kavaleri Arab menangkap ribuan petani sebagai tawanan perang, hingga akhirnya memaksa mereka untuk menyerah dan dibebaskan setelah setuju untuk membayar pajak atau jizyah. Sebagai gantinya, keamanan hidup dan harta benda mereka juga akan dijamin oleh kaum muslim. Sehingga tindakan tersebut membuat kaum muslimin mendapat simpati dari penduduk setempat. Setelah pengepungan yang berlangsung selama 1 bulan, Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk maju ke depan. Tetapi serangan mereka dapat dipatahkan oleh panah dan ketapel musuh. Sayangnya bagi Persia, beberapa insinyur mulai membelot ke sisi muslim selama pengepungan dan memberi kaum muslimin setidaknya 20 buah ketapel baru untuk mereka. Ketika alat-alat ini kemudian mulai ditembakkan ke kota,
menyebabkan kehancuran dan kekacauan di pihak Persia. Banyak bangunan yang runtuh dan pasukan Persia mulai dalam kepanikan. Moral pasukan mereka juga menurun setelah mengetahui bahwa kini pasukan Muslim memiliki persenjataan seperti milik mereka. Pada pertengahan Maret tahun 637, situasi menjadi sangat tak tertahankan. Ratusan warga sipil Persia mati karena kelaparan. Bahkan mereka memakan hewan peliharaan untuk bertahan hidup. Dihantui oleh kondisi seperti itu, pasukan Persia akhirnya keluar dan melakukan serangan ke arah kaum Muslim. Pertempuran sengit pun pecah, pasukan Zuhra berada di tengah-tengah pertempuran. Dia sendiri terluka oleh anak panah musuh. Meski begitu, ketua Bani Tamim itu tetap memimpin serangan balik dan berhasil membunuh salah satu komandan pasukan Persia. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur serangan Persia tersebut setelah beberapa jam pertempuran yang dahsyat. Dan tidak lama setelah itu, pasukan Persia melarikan diri ke belakang parit. Setelah kekalahan itu, seorang perwira Persia datang mendekati kaum Muslimin dengan sebuah tawaran dan berkata, "Setiap pihak yang berperang akan mempertahankan wilayah yang telah mereka rebut di sisi masing-masing sungai Tigris. Kaum Muslim mendapatkan sisi barat, sedangkan Persia memegang kendali di timur." Namun tawaran ini dengan tegas ditolak oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan jawaban, pembayaran jizyah oleh orang yang menyerah atau peperangan akan tetap dilanjutkan. Dan Persia memilih untuk melanjutkan perang. Ketika tawaran perdamaian ini tidak mencapai kesepakatan, pasukan Persia di Veh Ardashir diam-diam menarik diri dari posisi mereka dan mundur melintasi sungai Tigris. Selain itu, mereka juga menghancurkan jembatan yang menyeberangi sungai tersebut. Ctesifon Barat sekarang berada di bawah kendali Muslim. Yazdegerd III mengirim keluarga, pengikut, dan hartanya ke utara, di mana Kaisar berniat memindahkan istananya jika ibu kota besar itu jatuh. Meski kekalahan sudah tidak dapat dihindari, Yazdegerd menunjuk saudara laki-laki Rostam Farrukhzad yang telah terbunuh di Perang Al-Qadisiyah bernama Farrukhzad dan Miran untuk memimpin pertahanan di bagian timur kota. Para jenderal ini segera mengerahkan kembali pasukan mereka yang tersisa di tepi timur sungai dan menunggu langkah selanjutnya dari para pengepung. Pada malam yang sama, di tepi sungai Veh Ardashir yang baru saja diduduki, Sa'ad bin Abi Waqqas menatap melintasi sungai Tigris ke arah Taqi Kisra, sebuah bangunan besar yang megah dan memikirkan langkah selanjutnya. Dia sangat bersemangat untuk menaklukkan kota tersebut. Keesokan paginya, Sa'ad mengadakan pertemuan dengan para komandannya. Dia berpendapat bahwa kavaleri akan berenang melalui sungai dan dia bertanya, apakah ada relawan untuk memimpin serangan berbahaya itu? Orang pertama yang mengajukan diri adalah Asim bin Amr, diikuti oleh 700 prajurit Muslim yang paling berani. Setelah semua persiapan telah dilakukan, Asim terjun ke dalam air dan memulai penyeberangannya. Melihat hal itu, Farrukhzad dengan segera memerintahkan pasukan Persia untuk menghalau pasukan Muslim. Tetapi setelah pertempuran sengit, kavaleri Persia yang menghadang berhasil didorong mundur, dan rombongan relawan pertama langsung disusul formasi lain yang ditarik kuda. Pasukan Persia terlalu lemah untuk memberikan perlawanan efektif terhadap umat Islam, mengingat moral mereka sudah runtuh dan kaisar mereka telah melarikan diri, sehingga Ctesifon pun jatuh tanpa perlawanan yang berarti. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri mendarat, ia memerintahkan Asim dan kakak untuk menuju istana Ctesifon. Setelah negosiasi singkat, penjaga istana yang putus asa menerima pajak Islam dan menyerah. Ctesifon, permata dari kekaisaran Sasaniyah Persia yang adidaya selama lebih dari 4 abad, sekarang di tangan kaum Muslim. Meskipun ibu kota Persia telah ditaklukkan, perlawanan mereka terhadap kaum Muslimin akan terus berlanjut dan akan lebih banyak video yang akan diunggah. Jadi pastikan Anda berlangganan saluran kami dan telah menekan tombol lonceng.